Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa berkumpul di rumah Allah adalah merupakan kemuliaan yang apabila di dalamnya kita dapat mengambil faidah sesuai dengan hadis yang kebetulan terjemahannya ada di depan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffat 'alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah dan kemudian mereka membaca kitabullah dan mempelajari di antara mereka, maka akan turun kepada mereka sakinah dan akan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan para malaikat akan melindungi dan membentangkan sayap-sayap mereka, memohonkan ampunan untuk mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahkan hatta al-hintan fil ma', sampai hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di dasar lautan sekalipun bersolawat, beristighfar untuk para talibul ilmi. Dan Allah Ta'ala akan membanggakan mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka di sisi hamba-hambanya yang ada di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini cukup bagi kita untuk merenungkan bagaimana kemuliaan dari menuntut ilmu. Seandainya Allah berikan kepada kita kemuliaan ini, maka ini cukup. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menyebut sebagian sahabatnya yang mendapatkan kelapangan, ada yang dalam rezeki, ada yang dalam jabatan, dalam kekuasaan masing-masing, dan kemudian dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala memudahkan bagiku ilmu.
dan ia merasa cukup, merasa puas. Karena itu nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah limpahkan kepada hamba yang Dia pilih. Lihat nama teman-temannya yang mendapatkan karunia harta, kita tidak pernah mendengar. Bahkan orang yang hidup sezaman dengannya, dari para penguasa, dari para raja, kita juga jarang mendengar. Tapi nama Imam Malik, nama muridnya Imam Syafi'i, nama muridnya lagi Imam Ahmad, nama gurunya Imam Abu Hanifah, Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, dan yang lain-lain, rahimahumullah jami'an, kita mendengar, menyebutnya dengan lisan kita, ya, dan kemudian mengakhirinya selalu dengan doa rahmat untuk mereka. Rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Mana yang lebih kekal namanya di dunia dibanding nama raja-raja? Coba, saya bisa sebutin raja yang sezaman dengan Imam Malik, yang menghukum Imam Malik, dan sezaman pula dengan Imam Syafi'i, dan menghukum Imam Syafi'i, bahkan memvonisnya hukuman bunuh, tapi tidak terbit. Ada yang tahu? Nama paling masyhur dalam sejarah puncak kejayaan dan keemasan Daulah Abbasiyah, yaitu apa? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya tahu ya, tapi tak tahu Zaman peristiwanya, tidak peristiwanya tidak tahu. Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid yang meminta kepada Imam Malik agar mazhabnya dijadikan mazhab negara. Dari mana? Kenapa? Karena beliau mengatakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebar di mana-mana, ilmu di mana-mana, dan bisa jadi ada ketidaksepahaman, ada perselisihan, ada perbedaan dalam istinbat hukum di antara mereka. Lihat pada masa Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i rahimahullah dituduh sebagai kelompok Alawiyyin yang ingin memberontak kepada pemerintah saat itu, dan kemudian divonis dihukum mati oleh Harun. Tapi akhirnya beliau selamat, ya, dengan pertolongan salah seorang ulama dari murid Imam Abu Hanifah. Saya tahu murid Imam Abu Hanifah yang sekaligus guru Imam Syafi'i, Muhammad bin Al-Hasan Al-Shibani rahimahullah. Ya, nah, nama-nama ulama ini begitu mengukir, dan kita selalu mengenang mereka. Padahal mereka tidak meninggalkan harta, dan juga kita tahu bangunan megah yang mereka tinggalkan, tugu megah yang mereka tinggalkan, masjid besar yang mereka bangun, jembatan panjang yang mereka tinggal, atau pelabuhan yang mereka bangun. Ada? Nah, mereka umumnya masakin, sedikit harta. Imam Ahmad sedikit harta. Imam Syafi'i tidak jauh beda. Imam Malik tidak jauh beda. Kenapa? Tiga ini dari bayi sudah yatim. Imam Syafi'i rahimahullah yatim, bahkan masih di dalam. Imam Ahmad yatim ketika berumur tidak lebih dari 2 tahun. Demikian dengan Imam Malik, demikian dengan Imam Abu Hanifah. Keempat ini sebagai sumber-sumber ilmu, menara-menara ilmu yang kita umat belakangan datang mengambil faedah dari mereka. Kenapa mereka terus namanya disebut? Karena mereka sebagaimana yang disabdakan Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, inna warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi, pewarisnya para nabi, dan tidaklah para anbiya meninggalkan, mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, harta emas dan perak. Wa innama, dan ada
yang mereka tinggalkan al-ilma. Maka siapa yang menuntutnya, siapa yang mencarinya, siapa yang mempelajarinya, berarti dia telah mengambil warisan para nabi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang menjadi modal besar, ada yang menjadi ilmu yang benar-benar memberikan faedah manfaat, ya. Ada yang untuk dirinya dan sekelompok orang, ada yang bahkan untuk dirinya Sendiri. Jadi tidak tinggalkan kerajaan besar, tidak tinggalkan istana yang megah, tidak tinggalkan wazarah, kepengurusan, ya, kementerian dan sebagainya. Yang mereka tinggalkan al-ilm. Yang mereka tinggalkan al-ilm adalah ilmu. Ada apa dengan ilmu? Kenapa begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan kita, ya, bagi kehidupan kaum muslimin, ya, bagi dunia ini? Ada apa rupanya? Ya, karena ia warisan para nabi, ya, diwariskan kepada para ulama, diwariskan kepada umat, maka di sini letaknya. Wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ardh. Apa saja kata Allah Ta'ala yang dia memberikan manfaat bagi manusia, maka dia akan terus berada di muka bumi, memberikan siraman-siraman kebaikan, memberikan wacana-wacana kebaikan. Dengan apa? Dengan ilmu. Sekali lagi, begitu butuhnya kita kepada ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu secara bahasa memiliki banyak makna sebagaimana para ulama menjelaskan kepada kita. Dr. Syakir dalam kitabnya menjelaskan al-ilmu naqidul jahl. Ilmu itu artinya pembatal kejahilan. Ilmu artinya pembatal kejahilan. Kenapa dikatakan naqid? Naqidun ay, ya, mubtilan dari kejahilan. Ya. Dengan seseorang berilmu, maka kejahilan pun lepas dari dia. Selama dia tidak berilmu, maka orang ini dikatakan jahil. Ya, apabila dia tidak berilmu dari satu sisi, dia jahil dari sisi yang dia tidak berilmu dengannya. Kalau dia telah menguasai bidang ini, menguasai ilmu tentang ini, berarti lepaslah kejahilan dan terangkatlah dia dari jahil menjadi alim. Nah, sementara yang lain mengatakan al-ilmu majmu'atul ma'rifah. Ilmu itu adalah kumpulan-kumpulan dari pengetahuan. Ya. Pengetahuan A, pengetahuan B, pengetahuan C, dan begitu seterusnya. Ketika pengetahuan-pengetahuan ini dikumpulkan, maka jadilah dia sebagai ilmu. Nah, dan ilmu yang menjadi bahasan kita adalah al-ilmu syar'i. Kita tidak membahas ilmu kedokteran, ya. Tidak membahas pula ilmu bangunan. Tidak juga membahas ilmu pelayaran, dan juga tidak bahas ilmu cari ikan. Tidak bahas. Kenapa? Karena ilmu al-iktisab, ilmu mengais rezeki, mencari makan, itu berkembang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan manusia. Belum ada kompas, orang menunjuk arah itu dengan cara melihat bintang. Wa alamati wa bin najmi yahtadi. Dengan sebagai tanda-tanda bintang, ya, dan dengannya kalian dapat mengambil petunjuk bintang sebagai petunjuk, ya. Nah, kemudian berkembang ada kompas.
komputer, berkembang lagi. Google handphone. Ada Google, Google. Udah nggak bawa macam-macam lagi. Tinggal tunjukkan mana tujuan, disampaikannya, dikasih tahunya lagi. Nah, semua berkembang kan? Berkembang. Suatu ketika mungkin akan muncul alat lagi lebih canggih dari ini lagi. Sama saat ini dengan kebutuhan ilmu. Ilmu berkembang. Dengan alat ini ilmu berkembang. Namun perbedaannya, jika ia merupakan kebutuhan yang sifatnya benda, ya, sifatnya dia kebendaan, maka perkembangannya mudah, ya. Kemudian juga kemajuannya juga mudah. Nah, ilmu mencarinya dengan alat mudah. Sekarang mau Quran tinggal buka di sini. Mau hadis rawahu siapa, dari siapa, tinggal buka. Ya, ribuan jutaan hadis bisa dicari. Terus apa yang disebut? Ilman nafi. Banyak di sini, mudah di sini, tapi nafi atau tidak? Apa itu nafi? Bermanfaat atau tidak? Karena saat ini siapapun bisa bawa alat ini, memasukkan ke dalamnya perangkat-perangkat ilmu, mau ilmu bahasa Arab, mau ilmu nahwu, mau ilmu mawaris, mau ilmu tauhid, mau ilmu hadis, mau sebagainya, ada di sini. Dibaca ke sini. Tapi permasalahannya nafi atau tidak. Sementara yang kita minta setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang diminta itu bukan banyaknya. Yang diminta itu bukan mudahnya. Mudah jadi kan? Mudah. Jadi pempak buah kita mudah sekarang. Ada orang tanya, nggak tahu buka di sini. Iya. Wah, ini ada tulisan. Wah, seakan-akan kita yang berfatwa, padahal cuma comot. Paham bahasa saya? Padahal cuma comot. Tahu cuma comot? Ambil copy paste dikirim. Padahal belum tentu benar. Padahal dia tidak tahu itu salah atau benar. Kenapa? Karena dia bukan ahli. Nah, jadi kembali. Ya, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan ilman nafi'ah. Ilmu itu memberikan manfaat. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, wa amma ma yanfa'un nas. Apa yang memberi manfaat, maka dia akan tinggal di tempatnya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang dia bisa memberikan manfaat. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ya, mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak-bapak sini, ibu-ibu, rahimahullah. Berapa banyak umur kita dulu kita habiskan untuk mempelajari ilmu yang hari ini kita nggak tahu untuk apa. Nggak tahu kita untuk apa. Oh, dikasih contoh? Baik, bapak-bapak belajar apa dulu di sekolah dasar? Belajar bahwa manusia keturunan monyet? Ya. IPA. Benar atau benar? Benar. Pelajaran apa itu? Biologi. Pelajaran bahwasanya matahari adalah pusat tata surya? Ya. Benar. Sekarang coba bandingkan dengan Al-Quran. Bandingkan dengan Al-Quran. Siapa yang Allah rubah muka mereka menjadi monyet? Allah rubah bentuk mereka menjadi monyet? Yahudi. Yahudi.
Lah, coba buka ya, bahwasanya yang berputar itu matahari atau bumi? Allah. Kita selalu membaca di dalam surah Yasin. Tapi kadang bukan dari perhatian kita. Lihat dalam surah Yasin ya, 41, 42 dan seterusnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu hatta manazila 'ala al-nujumil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kita baca ayat ini. Karena rata-rata dulu pengamalnya tidak. Iya atau iya nih? Usah malu-malu. Memang iya kan? Bukan cuma bapak-bapak, sama saya itu juga sama. Bukan kita tidak perhatian dengan ayat-ayat Al-Quran yang begitu agung ini. Dan Allah katakan wasyamsu, dan matahari itu tajri, berjalan pada porosnya dengan ketetapan Allah Ta'ala. Demikian dengan bulan, berjalan pada porosnya dari mulai dia seperti ya buah yang tandan kecil sampai dia sempurna. Ya, dan matahari tidak akan mendahului bulan, sebagaimana bulan tidak akan mendahului matahari. Siang tidak akan mendahului malam, malam juga tidak akan mendahului siang. Semuanya wa kullun fi falakin yasbahun. Semua pada porosnya berjalan masing-masing yasbahun. Jadi selain mereka berjalan, mereka juga bertasbih. Sabbahallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih kepada Allah Ta'ala. Apa yang ada di langit dan yang nah kita coba apalah manfaatnya kita diajarkan. Nah banyak ya, manfaatnya kita tidak tahu kemana ya, belum lagi kita belajar habis-habisan rumus A, rumus B, rumus C yang hari ini sebesar ini, salah-salah nggak pernah tahu lagi rumus itu setelah ujian. Habis ujian lah, dapat nilai, pernah nggak dibuka lagi rumus itu? Tidak. Seandainya umur yang kita habiskan untuk belajar 12 tahun, kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi, maka masuklah kita kepada golongan yang Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat. Ya, tahu? Masuk ke dalam hadis tadi. Naddarallahu ra'an sami'a maqalati, hadis yang lain sami'a hadisan. Ya, fa hafizahu hatta yubaddilahu. Allah akan memuliakan, memandang seseorang dengan kemuliaan. Naddarallahu ra'an. Ketika dia mendengarkan satu hadis, mendengarkan perkataan Nabi, kemudian dia menghafalnya, memahaminya, mempelajarinya, ya, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ini inti. Jadi kita butuh apa saat ini? Butuh ilmu nafi'ah. Maka Nabi mengajari kita berdoa setiap pagi ba'da salatus subhi agar kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini 3 asas hidup sukses. Nggak usah banyak-banyak pakai teori macam-macam. Ya, apa asas pertama? Ilmu yang bermanfaat. Nanti akan kita bahas yang bermanfaat itu apa saja ya. Yang kedua, rizki yang baik, yang halal. Yang ketiga, amal yang diterima. Coba, apalah arti Anda punya ilmu gelar mentereng, rizkinya haram? Kenapa? Kerjanya menipu. Kalau sudah begitu, lihat akhir yang ketiga. Mungkinkah amal yang mutaqabbalah? Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, apa kata Rasul? Ketika seseorang dilihat Rasul, badannya lusuh, pakaiannya kotor, rambutnya berdebu, nampak dia dari perjalanan yang jauh, kemudian dia berkata, "Ayya Rabbi, ayya Rabbi, ayya Rabbi." Apa kata Rasul?
wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa aina yustajab. Bagaimana orang ini? Makanannya saja haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram. Fa aina yustajab? Bagaimana doanya mau diijabah? Berarti ilmunya tidak manfaat. Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan dua asas berikutnya. Ini kaitannya. Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan dua asas. Jadi asas pertama ilmu, asas kedua rezeki. Menuntut ilmu, duduknya kita di sini, kita istimah, kita ihtimam, kita dengar, kita diam, ini adalah rezeki. Ya, rezeki apa ini? Ya, dua rezeki yang selalu kita lalaikan. Yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani, dua rezeki, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia selalu lalai, tertipu dengan keduanya. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan dengan benar. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan kelangsungan. Antum bisa hadir karena sehat. Antum bisa hadir karena lapar. Coba kalau sudah sakit-sakitan bisa hadir. Coba kalau sibuk bisa hadir. Dan berapa banyak orang tidak hadir alasannya sibuk. Kenapa tak hadir, Pak? Sibuk. Apa yang menjadi kesibukan? Kalau dibilang sibuk sholat, wah luar biasa. Apa sibuk, Pak? Mengaji. Sibuknya mana? Mengaji. Sibuknya tidak lain hanya perkara apa? Dunia. Dunia. Hanya urusan dunia. Coba apa yang melalaikan kita dari menuntut ilmu? Semua rata-rata adalah urusan dunia. Kenapa tak berangkat? Anakku menangis. Kenapa tak berangkat? Istriku merajuk. Kenapa tak berangkat? Tetanggaku. Masih kan? Semuanya urusan dunia. Tidakkah kita mencontoh bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menuntut ilmu? Tidakkah kita mencontoh bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menuntut ilmu? Tidakkah kita mencontoh bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit dan Mu'adz bin Jabal, ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka menuntut ilmu? Coba baca sedikit bagaimana mereka membagi antara thalabul ilmi dengan kasbul rizki. Bagaimana mereka menuntut ilmu dan bagaimana mereka mengais rizki. Cerita apa sekarang? Aduh Ustaz, saya punya anak Ustaz. Berapa dapat? Apakah anak bapak sebanyak anaknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Dia punya anak lebih dari 100 orang. Dia seorang yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tawwil umrahu wa aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya dan hartanya. Benar? Allah panjangkan umurnya lebih dari 100 tahun. Allah banyakkan anaknya dan Allah banyakkan harta. Apakah kita sebanyak itu anaknya? Tidak. Apakah istri-istri kita sebanyak itu juga? Istri Anas bin Malik di total ya lebih dari 20 orang. Maksudnya ya nikah 1, 2, 3, 4, ada yang wafat, ada yang cerai, tapi selalu bersamanya 4 orang. Dan ini masih sedikit kita dibandingkan dengan cucu Nabi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang istrinya lebih dari 80 orang. Pertanyaannya, apa mereka nggak cari makan? Cari, Ustaz. Apa anaknya makanan langsung turun dari langit di piring mereka masing-masing? Tidak. Tidak. Cari makan, Pak. Cari makan.
Bekerja kalau gitu mereka kan? Bekerja. Mereka orang yang paling paham faidah qudiyatis shalah fantashiru fil arwaqahu min fadlillah. Mereka orang yang paling paham. Kalau sudah kamu laksanakan kewajibanmu, kamu sudah sholat, menyebar di muka bumi, kaisilah rezeki. Mereka paling paham, mereka paling penting. Ya, jangan tanya apa yang ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau punya istri dan istrinya sebanyak, ya, ada beberapa orang, anaknya juga banyak, dan beliau memiliki tetangga saudara yang hidupnya beliau tanggung. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya, karena mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah tampakkan ke kita untuk menjadi tauladan kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Mereka kuntum kalian, wahai kalian yang Allah sebutkan kepada siapa? Para sahabat Nabi ini yang utama. Ya, Allah tampakkan sebagai umat terbaik agar kita bisa mengambil contoh kepada mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah. Bagaimana mereka mengimplementasikan, mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kembali. Apa yang boleh kita butuhkan? Ilman nafi'an. Ya, apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ya, beliau mengatakan fahajatuna ilal ilmi aktsar ahwaj min hajatina ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita, hajat kita kepada ilmu itu lebih perlu, lebih penting, lebih banyak dari hajat kita kepada makan dan minum. Kok bisa gitu? Ya, karena butuhnya kita makan, butuhnya kita minum 1 hari, 2, 3 kali cukup. Bahkan berapa banyak dari kita yang makan minum, makannya hanya satu kali. Hidup atau tidak? Hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana, kapan kita nggak butuh ilmu? Hah? Apa? Mau mati aja, Nabi mengatakan laqimu mautakum, la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut mautakum. Saat kematian menjemput mereka, mengajarkan apa? La ilaha illallah. Mau mati. Nah, sekarang beri kesempatan yang lain. Kapan dekat diajarin? Kapan tak butuh ilmu? Sudah mati masalahnya. Mati itu mati, butuh makan juga dia. Juga tak butuh minum. Tapi ilmu yang ditinggalkannya mengalir atau tidak, bermanfaat atau tidak. Mana yang bermanfaat untuk kita? Tidak ada. Kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak punya keadaan lepas dari ilmu. Tidak. Tidak tidur kan berilmu. Ada adab di hidup. Nah, saya tanya sekarang, terjaga di tengah malam saat tidur, apa adab? Malam dia tidur udah pakai adab tidur lah, udah berwudu dia, udah membaca doa dia, berzikir dia tidur. Kemudian malam jam 1, jam 2 atau jam berapa, ya, terbangun dia, terjaga dia sejenak. Sejenak dia terjaga, ingat dia apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Padahal adab setiap hari. Seorang yang terbangun di tengah malam, terjaga saat tidur, itu disunnahkan berdoa. Dan doanya kalau saya sebutkan pasti Bapak udah hafal. Cuma tak tahu itu masalahnya. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kemudian Allahumma firli. Kemudian Rasul mengatakan berdoa sesukanya, maka doanya mustajab.
Kalau dia bangun dan dia berwudu dan dia sholat dan sholatnya diterima, sholat makbulah. Itu ada bukan melek dari meleknya. Melek kita sadar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Sekarang tanyakan mana yang tak berilmu? Tak ada. Tak ada kita punya kesempatan tanpa ilmu. Maka dikatakan fahajatuna ilal ilmi, hajat kita kepada ilmu apa? Ya, min kulli anfusina. Setiap napas kita. Selagi masih napas keluar masuk, berarti kita butuh ilmu. Tidak ada yang tidak butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Kapanpun, dimanapun. Ya. Saat waktu senggang, saat waktu sempit, saat sibuk, saat lapar, saat sakit, saat sehat, saat menjelang kematian. Tidak ada yang tidak dibarengi dengan ilmu. Silakan Bapak berpikir, cari tempat keadaan yang di dalamnya kita nggak butuh ilmu. Ya, kira-kira pusingnya entah 7 atau 10 dan 7 miliar lagi kan? Karena nggak ada. Tidak ada keadaan. Satu, ilmu apa yang paling penting bagi kita? Tidak ada yang bisa lepas kecuali ilmu ma'rifatullah. Itu ilmu mengenal Allah. Bolehkah seorang hamba tidak mengenal Allah Ta'ala? Tak boleh. Bolehkah seorang hamba melepas ilmunya di saat-saat tertentu dari mengenal Allah? Kalau di sini mengenal Allah, kalau di sana tak kenal Allah, kalau di sini ya berbuat mentauhidkan Allah, kalau di sana boleh melepas tauhid. Ada? Dan ini puncaknya ilmu. Ya, puncaknya ilmu, puncaknya iman, mengenal Allah Subhanahu. Wajib. Sampai para ulama mengatakan la yuqdar ahadun bijahli. Tidak ada uzur bagi seorang pun untuk jahil, untuk tidak mengenal Rabb-nya. Tidak ada. Tidak ada yang punya kesempatan untuk tidak mengenal Rabb. Tidak ada. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak mengenal Rabb, siap-siap karena di kubur akan ditanya Rabb. Kalau dia bisa menjawab Rabbi Allah, dia selamat. Kalau dia tidak bisa menjawab dan berkata ada buku kafir, wa ammal kafir kata Rasulullah, fayaqulu ha la adri. Kalau dia orang kafir ketika ditanya man rabbuk, dia hanya bisa menjawab dengan ha. Kemudian dia kata apa? Aku tak tahu. Maka dipukullah dia dengan palu sehingga tergerembaklah dia sampai bumi yang ketujuh. Dengan itu dia akan berteriak histeris yang teriakannya kata Rasulullah didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Itu tak didengar tidak kan? Kalau didengarkan tak jadi hilang. Kata Rasulullah, "Lau sami'ahal jinnu wal ins lasmi'." Seandainya jin dan manusia mendengar ceritanya, la sa'iqa, langsung jatuh ke tak banyak. Karena kita tak mendengar saja. Maka kita tergelak-gelak ketawa-tawa. Menguburkan mayat tergelak-gelak ketawa. Padahal Nabi SAW menguburkan mayat bercucuran air matanya. Dan Rasul mengatakan, wal qalbu yahzan, hati bersedih, wal ainu tadma', mata bercucuran air mata, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Tapi kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Rabb kita ridha. Yang membuat Rabb kita ridha. Itu dia sampaikan ketika kematian anaknya Ibrahim. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah ilmu yang bermanfaat.
Dengan ilmu yang bermanfaat, kita bisa memilih rezeki yang halal, memisahkan mana halal mana haram. Ya, dengan harapan halalnya rezeki akan mendatangkan terkabulnya sholat, tapi selopnya mencuri. Sholat, tapi makannya mencuri. Sholat, ya, tapi ya pakaiannya mencuri, kendaraannya mencuri. Fa'anna yustajab, kata Rasul. Bagaimana mau dikabulkan? Mengharap makbul, tapi asasnya haram. Dia tahu halal haram dari mana? Dari ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang paling kita butuhkan. Ilman. Kita butuh pada ilmu yang dengan itu kita bisa memilih, memisah mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana sunnah, mana lawannya, ya, mana tauhid, mana syirik, mana amal saleh, mana maksiat, mana ketulusan dan kejujuran, mana kemunafikan. Dengan apa semua itu bisa kita pisahkan? Ilmu. Dengan ilmu. Maka Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak jawabannya jelas tak sama. Ya, jelas tak sama. Makanya Allah mengibaratkan dalam ayat yang lain, amman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah sama seseorang yang nantinya di akhirat berjalan dengan mukanya? Jadi orang bahir, ingkar kepada Rabb, nanti di akhirat Allah balik dia. Dia bukan jalan di atas kakinya, tapi dia jalan dengan mukanya. Mukanya akan jadi kaki nanti. Mukibban ala wajhi, jalan dengan kakinya. Sama dengan orang yang berjalan tegak lurus di atas kedua kakinya? Tidak. Jawabannya pasti tak sama. Maka orang yang lurus, yang benar, yang ilmunya bermanfaat diibaratkan sebagai orang yang berjalan di atas kedua kaki dengan tegak lurus. Ada orang yang jahil, kufur, munafik dan sebagainya, maka dia akan berjalan dengan apa? Dengan wajah. Nah, untuk itu semua ini hanya mukadimah kita, ya, untuk memotivasi kita bagaimana butuhnya kita kepada ilman. Kita butuh, sangat butuh. Kalau ada kata-kata kita nggak butuh ilmu, ini orang pemerintahan apa sudah kau tak butuh ilmu? Ya, tidak ada satu waktu, satu kesempatan, satu aktivitas kita yang tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi semuanya dibarengi dengan ilmu. Nah, bagaimana kisah para ulama mencari ilmu? Tak cukup waktu kita menceritakan itu. Tapi jelasnya, kadang-kadang mereka berjalan 1 bulan, pulang pergi jadi 2 bulan, hanya untuk mengambil satu hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar hadis Nabi, tapi dia ingin menguatkan pendengarannya agar sanadnya bersambung ke Rasulullah SAW. Dia mendengar bahwa sahabatnya yang juga sahabat Nabi meriwayatkan hadis, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dia berangkat jauh-jauh dari Madinah ke Palestina 1 bulan perjalanan. Untuk apa? Mengambil satu. Ya, bahkan riwayat yang lain, ya, banyak menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama dulu menghabiskan waktu, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Untuk tahu berapa lama Imam Syafi'i bermulazamah dengan Imam Malik?
Makanya Imam Syafi'i begitu keilmuannya mendalam. Sejak usianya 12 tahun dia berangkat dari Madinah, pamit dengan berangkat dari Makkah menuju Madinah. Makkah Madinah sekarang 7 jam pakai bus. Ya, nggak sampai 2 jam pakai kereta api. Coba bayangkan kalau jalan kaki 500 ya 60 km. Nah, masih di Pekanbaru aja. Jalan kaki, jalannya bukan aspal, jalannya ya padang pasir, bukit-bukit, masih banyak binatang buas. Jangankan untuk berpikir warung dan sebagainya, Anda harus bawa bekal sendiri, masak sendiri, pergi sendirian, hanya untuk Makkah Madinah saja. Nah, dulu ditempuh sendiri, hijrah. Kemudian mereka mencari ilmu, kisah Jabir. Ya, demikian juga dengan kisah seorang kasir bin Qais yang mendatangi Abu Darda yang berada di Damaskus. Dari Madinah ke Damaskus. Damaskus itu di mana? Di Syria. Jalan. Imam Syafi'i jalan umur 12 tahun, Pak. 12 tahun berangkat dari Makkah ke Madinah. Umur 12 tahun jalan. Kenapa ilmunya bisa bertahan? Sekarang sudah tak perlu ke Madinah, di tempat tidur buka Sahih Bukhari, di tempat tidur buka Sahih Muslim, di tempat tidur buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, semua saya buka di tempat tidur. Ya, matanya tertidur, ininya jatuh. Tak jadi baca kan? Kenapa? Sesuatu yang mudah diambil biasanya mudah juga hilang. Seseorang mengambil hadis jalan 1 bulan. Setelah sampai kira-kira hadisnya disia-siakan enggak? Tidak. Nah, jadi ketika kesungguhan pengorbanan ya dikeluarkan untuk mencari ilmu, maka barokahnya lama. Nah, ketika dibuka kemudahan-kemudahan, malas. Wah, ngapain ngapal hadis ini? Tinggal buka. Aduh. Tahu capek-capek, aku tak capek. Aduh. Ya. Tapi apakah Anda akan beramal dengan semua harus Anda buka dari sini? Oh, enggak masuk kamar mandi tak hafal doa, buka dulu ya. Doa masuk kamar mandi. Kalau enggak keluar kamar mandi belum berdoa, buka dulu. Oh enggak wudu, selesai wudu. Oh enggak makan, sampai pada akhirnya oh enggak. Ya, oh enggak sama istri. Tunggu di kontar ya. Buku adanya. Oh iya. Begitu. Nah, bagaimana mendatangkan kekhusyuan? Kekhusyuan yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap kamu yunaji Rabbah, bermunajat kepada Rabbah. Yunaji Rabbah itu ngapain? Berbisik-bisik dengan Rabbnya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dari apa? Ya, keluh hati yang paling dalam. Kalau nggak ada apa? Maka wajar ya kalau Allah perintahkan kita sabar, Allah perintahkan kita sholat, tapi ujungnya khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hai orang beriman. Ya, bersabarlah kalian dan kami sholat oleh kalian, tapi dua itu tidak mudah kita lakukan. Berat Allah, kabirah. Kecuali bagi orang-orang yang
Dan kekhusyuan itu antara dia dengan Allah. Coba, ketika kita meminta kepada Allah, kemudian titiklah air mata berjatuh, apakah saat itu kita sedang asik atau saat itu sedang bermunajat dengan Allah? Munajat. Ini masalah ini saja pertemuan kita untuk sore hari ini sebagai pembuka dan mukadimah. Semoga ini bermanfaat. Hanya waktu 5 menit untuk ada pertanyaan, 1 atau 2 tidak lebih, mengingat menimbang saya masih hadir. Ya, apalagi tadi itu sangka masuk Tanjung Balai Pak. Rupanya melirik-lirik ya. Meliuk-liuk dia. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah.